Kali ini kita akan mereview SSD SATA baru dari brand MSI, yaitu Spatium S270. MSI memang sudah lama mengeluarkan SSD, tapi untuk NVMe kali ini MSI mengeluarkan SSD baru, yaitu SSD SATA, dan tipenya adalah Spatium S270. Untuk tampilannya dari depan memang seperti ini. Ini ukurannya 240 GB dan garansinya resmi dari AAA ya. Di bagian belakang boxnya ada beberapa logo-logo seperti logo MSI juga, dan juga ada barcode dan SN-nya. SSD dari MSI ini mempunyai garansi 5 tahun. Ya, tentu saja dia membawa namanya ya. Tidak akan main-main memberikan garansi. Sekarang kita akan unboxing dulu. Di dalam boxnya ada kitab-kitabnya ya, seperti ini, installation guide dari berbagai macam bahasa ya, yang tentunya kita sendiri tidak akan paham. Seharusnya MSI membuat installation guide ini bukan dari berbagai macam bahasa negara ya, tapi harusnya di dalamnya ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa tumbuh-tumbuhan dan umbi-umbian. Untuk unitnya seperti ini. Ada stiker logo MSI dan seri Spatium S270. Nah, di bagian belakangnya di sini kita bisa lihat hanya SN-nya ya, dan juga logo MSI. Di sini sisi-sisinya rapih banget ya, kelihatan sangat bagus. Bahannya dari plastik. Di website resminya MSI, SSD SATA S270 Spatium mengklaim read-nya ada di 500 MB per second dan write-nya ada di 450 MB per second maksimum ya. Dan di sini fiturnya ada pertama trim, lalu smart ya, lalu juga ada LDPC ACC atau Low Density Parity Check, dan juga ada A2A Data Protection atau dikenal juga end-to-end encryption. Dengan 5 tahun garansi dari MSI, tentunya kita tidak perlu ragu lagi untuk membeli SSD ini, daripada membeli SSD dengan merek yang abal-abal hanya karena murah. Pada bagian spesifikasi, sini SSD MSI Spatium S270 ada 4 jenis ya. Pertama 120 GB, lalu 240 GB, 480 GB, dan 960 GB. Untuk controller yang mereka gunakan sama semua ya, Bison 11. Ini sama dengan SSD Kingston yang original. Ini bisa dilihat. Untuk read-nya mereka mengklaim semua tipe sama, semua ukuran sama, 500 MB per second maksimum. Dan untuk write-nya SSD yang 120 GB ada di 360 MB per second, 240 GB ada di 400 MB per second, dan 480 dengan 960 GB sama ada di 450 MB per second. Lalu untuk random read-nya ini bisa dilihat paling rendah yang di 120 GB ya, hanya 38.000, satuannya KB mungkin ya. Seperti ini bisa dilihat. Lalu untuk watt-nya yang paling rendah ada di 240 GB, hanya 1,7 watt. Ini maksimum operatingnya ya. Ini bisa dilihat juga di sini garansinya
Hasil kopinya di sini bisa terlihat awal-awal naik di sekitar 200 megabyte per second, lalu turun lalu naik lagi 200 megabyte per second, jalan di 15%, drop speednya hingga tinggal 85%. Dan ini saya biarkan lalu naik sedikit dan turun lagi, kurang begitu stabil, dan ini terbilang cukup rendah. Hanya sekitar 90-100 megabyte yang cukup rendah ya. Lalu maju terus, speednya segitu-gitu aja. Nah, awalnya saya kira ini mungkin ada masalah dengan kabel SATA-nya atau hard disk saya yang buat ngopi, karena kok speednya tinggi. Jadi saya buka task manager di sini, dan setelah saya lihat ternyata SSD usage-nya ini untuk SSD-nya itu 100%. Ya, utility-nya 100%. Jadi ini sudah menggunakan 100% kemampuan SSD-nya. Ya, bahkan hard disk saya itu hanya sekitar 45% untuk ngopinya ya, karena yang bekerja tentunya SSD-nya ya. Ini write-nya ya, dia menulisnya ya, menulis file yang saya copy, ukurannya sekitar 54,7 GB. Ini bisa dilihat write speed-nya pada task manager hanya sekitar 90 mega, hampir sama seperti ini ya. Jadi memang kecepatan kopinya hanya segini, dan hasil kopinya selesai dalam 9 menit 15 detik. Hingga saat ini yang nonton video saya 96% belum subscribe. Yang nonton dari subscriber saya hanya 3,8%. Jadi silahkan Anda subscribe channel saya untuk terus mendukung saya. Jika sudah mencapai 1000 subscriber, saya akan adakan giveaway. Ya tentu saja nggak tahu kapan, karena ini masih 125 subscriber.